dadi tanggungane. Kalian di kelas jelas bahwa untuk pertemuan pagi ini adalah materinya pengelasan SMAW. Akan tetapi sebelum kita memulai kegiatan hari ini, agar semuanya berjalan dengan lancar, kita tetap berdoa dulu agar apa yang kita dapatkan pada hari ini sampai nanti siang ketika kalian pulang mendapat keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, di masa pandemi ini saya harap kalian tetap konsen, tetap fokus menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker secara rutin baik di sekolah ataupun di luar sekolah ketika kalian berpergian. Yo, untuk sebab itu saya tunjuk Agus sebagai ketua karena kegiatan akan dimulai. Silakan pimpin berdoa dulu. Sekarang doa mulai. Doa selesai. Ya, mudah-mudahan dengan berdoa tersebut yang kita lakukan pada hari ini nanti mendapat keberkahan dari Tuhan, kemudian berjalan dengan lancar. Ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya yang telah bisa kalian gunakan untuk masa depan kalian masing-masing. Amin. Oke, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, sekali lagi dari pertemuan yang minggu lalu bahwa kita sudah mempelajari tentang alat-alat yang akan kita gunakan pada proses pengelasan SMAW, baik yaitu dari alat utamanya dan alat bantunya. Nah, kemudian kita lanjutkan di pertemuan kali ini juga kita akan membahas untuk kaitannya dengan permasalahan apa yang akan kita hadapi di pengelasan SMAW tersebut. Nah, anakku, tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian bisa menjelaskan yaitu parameter dari pengelasan SMAW posisi vertikal. Kemudian nanti selain itu sudah mengevaluasi dan menyimpulkan dari apa parameter pengelasan SMAW yang akan kalian lakukan pada kesempatan kali ini. Nah, nanti programnya untuk kegiatan belajar kita kali ini adalah nanti kalian berdiskusi, kemudian saya bentuk kelompok sehingga kalian bisa saling tukar pendapat, tukar pikiran dari informasi beberapa sumber yang kalian dapatkan, bisa dari buku kalian, bisa dari internet, dari majalah. Kita lanjutkan anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, seperti yang Pak Budi sampaikan tadi bahwa untuk kegiatan kali ini akan kita bentuk sebuah kelompok, akan tetapi nanti kelompoknya tidak terlalu banyak orang, mungkin hanya 2 orang saja, karena mengingat kita harus tetap protokol kesehatan tetap harus kita jaga. Kita berusaha semaksimal mungkin menghindari kontak fisik dengan orang lain sehingga bisa meminimalisir setidaknya kita ada usaha untuk mengurangi terjadinya yaitu penyebaran virus corona yang sedang melanda baik di khususnya di daerah kita ataupun secara umum di Indonesia. Dan mudah-mudahan kita berharap virus corona ini segera hilang sehingga kita bisa melaksanakan KBM seperti normal, seperti adanya, seperti dulu sebelum terjadinya wabah. Sekali lagi kita semuanya harus berdoa dan berusaha agar virus ini segera hilang sehingga kita tidak terlalu lama mengalami wabah yang tidak berhenti ini. Oke, anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, Pak Budi di sini akan menyampaikan slide PowerPoint kaitannya dengan materi kita kali ini. Nanti sekiranya di dalam Pak Budi menyampaikan, jika ada pertanyaan ataupun hal-hal yang belum tahu silakan bisa langsung ditanyakan. Atau ketika Pak Budi menyampaikan slide PowerPoint di depan kalian, ada hal-hal yang penting, silakan diberi catatan di buku kalian. Kalian tulis hal-hal yang sekiranya penting bisa langsung dicatat sehingga kalian nanti setelah KBM ini ada sedikit masukan, ada tambahan ilmu yang tidak hanya dari Pak Budi akan tapi dari kalian sendiri juga sudah memiliki yaitu beberapa catatan penting, poin-poin yang perlu sekiranya kalian catat maka silakan dicatat. Oke, di sini Pak Budi menampilkan yaitu materi tentang pengelasan SMAW.
Nah, ini anak-anakku, di penjelasan SMA nanti kita akan mengenal yang namanya beberapa mesin, di antaranya mesin dari AC atau arus bolak-balik ataupun juga dari mesin DC. Kita akan mengenal itu. Nah, mayoritas nanti kita di dalam menghadapi kegiatan di bengkel itu kita akan berkecimpung banyak beroperasi dengan mesin-mesin yang ada di bengkel kita, yaitu mesin dengan arus arah atau arus DC. Ada nilon, kemudian ada juga radial, kemudian tag belt juga ada, mesin top belt juga ada. Di sana kita memiliki beberapa dari bantuan dan juga dari pengadaan yang kita lakukan beberapa tahun yang lalu sebelum kalian ada di sini. Dari program Bakat Satgas dan sekolah kita mendapat bantuan beberapa mesin sehingga nanti bisa kita gunakan secara maksimal di bengkel. Nah, anak-anakku di sini kita akan mempelajari tentang yang pertama mesin AC. Nah, mungkin nanti sekilas dari yang kalian baca di buku atau dari pengalaman yang kalian dapatkan baik di lapangan ataupun dari kakak kelas kalian, mungkin sekiranya ada gambaran dari kalian sendiri untuk materi penjelasan tentang kaitannya dengan mesin arus arah. Mungkin ada pertanyaan dari kalian, mungkin ayo silakan yang bisa ataupun mau bertanya. Pak, Ya Mas, ada apa? apa yang dimaksud dengan mesin arus bolak-balik? Oh ya, ini mungkin tampilan ini bisa dibaca dan saya jelaskan juga bahwa mesin arus bolak-balik itu menggunakan arus yang tidak dijadikan searah atau arusnya arus AC, di mana mesin ini mayoritas digunakan untuk perusahaan besar atau di pabrik-pabrik karena mesin ini menggunakan daya yang besar sehingga tidak memungkinkan ketika kita di bengkel kecil ataupun di sekolah itu menggunakan mesin arus AC ini. Nah, mesin arus AC ini kelebihannya adalah salah satunya adalah awet, jangka panjang penggunaannya sehingga pabrik tidak mau mengalami kos yang banyak di operasionalnya. Ketika peralatan itu mesin sering, maka dia akan mengalami kerugian. Akan tetapi jika menggunakan mesin arus AC, biaya perawatannya lebih sedikit, lifetime-nya, masa digunakannya itu juga jauh lebih lama sehingga mayoritas pabrik menggunakan mesin yang arus AC. Nah, itu sedikit dari gambaran. Mungkin ada pertanyaan, itu bagus, kita beri apresiasi untuk yang bertanya, mudah-mudahan nanti juga bisa paham. Kemudian selanjutnya untuk mesin yang kedua yaitu kita juga akan mengenal mesin arus arah DC, yang mana mesin ini akan banyak kita gunakan untuk praktek kita di bengkel nanti karena memang kita sebagai guru dan juga instruktur di bengkel mengambil istilahnya pemilihan untuk menggunakan mesin DC ya, karena rata-rata mesin DC itu adalah harganya lebih murah, operasionalnya lebih sedikit, dan ketika mengalami kerusakan memang kerusakannya tidak terlalu parah, itu bisa untuk cost dari perawatan dan perbaikan itu lebih murah. Akan tapi memang kalau sekali rusak parah memang mesin ini akan mengalami kerusakan yang parah sehingga kemungkinan untuk jangka panjang digunakan memang tidak bisa. Kalau dioperasikan dalam setiap hari, akan tapi di bengkel kan tidak setiap hari, beda dengan di pabrik. Kalau pabrik kan setiap hari pasti beroperasi, maka ketahanannya yang diperlukan. Tapi kalau bengkel yang kita sebagai acuan untuk penggunaan adalah kos dari biaya dayanya listriknya rendah sehingga tidak terlalu membebani dari biaya untuk pengeluaran listrik, sehingga kita tidak terlalu fokus untuk pengeluaran biaya dari penggunaan mesin tersebut. Nah, mungkin sedikit dari penjelasan tentang mesin arus DC. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang polaritas, yaitu nanti kalian akan mengetahui apa yang dimaksud dengan polaritas. Nah, polaritas itu adalah kalau mudahnya adalah penutupan. Tutupnya
elektroniknya di negatif. Nah, kalian akan mempelajari kaitannya dengan polaritas itu nanti. Nah, dalam polaritas tersebut kita harus memahami fungsinya dan kegunaannya. Kalau polaritasnya DC EP elektroda positif itu adalah tembusannya dangkal. Nah, baik biasanya digunakan untuk capping, kemudian fill. Tapi kalau DC EN elektroda tadi itu tembusannya dalam, dan untuk dari hasil penembusan itu lebih bagus jika dibandingkan dengan DC EP elektroda positif. Kita menggunakannya elektroda yang negatif ketika pengelasan root. Nah, itu fungsinya ada sendiri-sendiri. Kemudian dari sekilas materi yang kau bisa sampaikan, mungkin dari pengalaman kalian ada hal-hal yang ingin ditanyakan, apakah kaitannya dengan mesin atau apa? Mungkin ya, silakan apa Mas? Apa yang dimaksud dengan duty cycle? Duty cycle. Mungkin sebelum Pak bisa dari rekan-rekan yang lain ada yang paham tentang namanya duty cycle kaitannya dengan mesin Mas? Belum ya. Oke. Duty cycle adalah prosentase efektivitas dari mesin beroperasi selama 10 menit. Sehingga kita bisa mengetahui kekuatan mesin itu dari duty cycle yang tertera pada mesin tersebut. Misalkan duty cycle-nya ada 65%. Nah, mesin itu beroperasi secara maksimal dalam hitungan 10 menit itu berapa waktunya? Nah, kita tidak bisa melebihi dari kapasitas yang tertera di duty cycle mesin tersebut. Misalkan beroperasi maksimal selama 66 menit dari 10 menit. Nah, itu berarti kita tidak bisa memaksakan dari mesin itu beroperasi selama lebih dari 60 menit secara berturut-turut. Nah, contoh ketika kalian memiliki mesin yang ada di rumah yang kecil-kecil 450 volt itu. Nah, kalau kalian mengelas panjang selama beberapa menit, itu tidak memungkinkan, nanti akan cepat rusak inverternya. Maka harus diselangi beberapa menit untuk istirahat. Dalam arti kekuatan mesinnya itu ada batasnya. Seperti manusia saja, kita contohkan. Ketika bekerja dari pagi sampai sore itu kan ada waktu jedanya istirahatnya. Sama halnya mesin harus kita perlakukan seperti manusia juga. Tidak bisa ketika dari pagi sampai sore non-stop. Tahu-tahu kalau sudah selama 1 bulan akhirnya jebol. Kalau orang mati kita kubur. Kalau mesin rusak kita dorongkan di gudang. Efeknya apa? Kita harus mengadakan lagi. Kosnya lebih mahal lagi. Itu seperti itu tentang kaitannya duty cycle. Nah, selain itu kaitannya dengan pengelasan SMAB, maka kita akan menggunakan yang namanya stick elektroda seperti ini. Nah, mungkin ada beberapa kalian yang sudah paham kaitannya dengan beberapa jenis elektroda. Tidak hanya satu, kalau di pasaran pada umumnya ada beberapa jenis. Nah, mungkin sebelum saya bertanya ada yang ingin bertanya kaitannya dengan elektroda. Siapa yang ingin bertanya mungkin? Kaitannya dengan elektroda? Siapa? Ya? Jenisnya apa saja, Pak? Apa kurang mohon diulangi Mas? Jenisnya apa saja? Oh iya, terima kasih. Jenisnya apa saja? Nah, sekarang kalian pernah berkunjung ke bengkel las di pinggir jalan? Nah, itu beda ketika kalian nanti akan gunakan praktek kita di bengkel. Kalau di bengkel-bengkel sekitar rumah kalian, ini ada contohnya RD 460 dengan kode 6013. Nanti kalian akan mendapati yang paling kecil ini diameter 2 mili biasanya. Ada yang bobotnya 1 kilo, ada yang 2 kilo. Yang 1 kilo kisaran kalau saat ini kurang lebih 35.000. Kalau yang 2 kilo itu 65 kalau tidak salah. Itu harga terakhir yang lebih 5.000. Nah, kalian akan sering menemui
juga yang seperti ini, LD 460 dengan kodenya yaitu angkanya di sini 6013. Maksudnya adalah 6013 itu adalah tekanannya 60 kali 10.000, berarti 60.000 PSI pound square in. Nah, selain itu, Pak, mungkin ada pertanyaan, apa hanya yang kecil-kecil itu, Pak? Ya tidak. Nanti kalau kalian menemui bengkel pengelasan yang agak lebih besar, diameter ini mungkin ada yang 2,6, ada yang 3,2 paling besar. Biasanya sering kita temui. Nah, karena apa? Ketika lasannya itu besar dan kita menggunakan yang kecil, terlalu lama pengisian lasannya, maka menggunakan diameter yang besar. Nah, nanti beda halnya ketika kita akan melakukan pengelasan di bengkel. Nah, itu beda lagi. Ada yang untuk pengelasan road itu kodenya adalah LB52U. Mengapa Pak pakai yang itu? Karena tingkat kebekuannya itu lebih tinggi jika dibandingkan yang RD460 tadi. Kalau yang ini kode dari angkanya adalah 7016. Dalam arti 7016 kekuatannya 70.000 PSI, lebih besar 10.000 daripada yang kita ketahui di bengkel-bengkel sekitar kita di lapangan. Nah, untuk pengelasan road kita gunakan yang LB52U. Ini yang road pengelasan akar. Kemudian nanti untuk pengelasan fillnya, pengisiannya, kemudian cappingnya, finishingnya kita menggunakan yang LB52 saja. Beda nanti hasilnya. Kalau kamu mau mencoba pakai yang LB460 kodenya 6013, kalian akan sering mengalami yang namanya adanya selang terak yang tertinggal di dalam lasan, sehingga kalian akan mengalami kesulitan. Paling efektif adalah yang menggunakan LB52U untuk yang road pengelasan akar, kemudian LB52 saja yang untuk pengelasan fill dan capping. Nah, jangan salah, Pak. Misalkan ada pertanyaan begini, kok saya lihat itu ada yang steel, ada yang NK. Nah, itu apa bedanya, Pak? Nah, semua itu sama. Ketika kita memakai NK ataupun steel atau Atlantis ataupun merek yang lain, itu hanya merek dagang. Yang kita perhatikan adalah di sini kodenya ini harus kita pakai standarnya, misalkan untuk road ya 52U, LB52U. Nah, kalau yang fill atau capping LB52 atau sama saja. Yang penting adalah untuk kekuatannya adalah 7016 itu yang kita gunakan karena itu standar pengelasan saja. Nah, kalau yang RD460 seperti ini akan kalian dapat temui karena harganya lebih murah untuk pengelasan di bengkel-bengkel sekitar rumah kita, lingkungan kita, daerah kita. Kenapa? Murah. Ini tidak dibutuhkan adalah kekuatannya, hanya untuk sampai saja. Misalkan pemasangan kanopi, pemasangan pagar rumah, kan yang kita gunakan aplikasikan dilihat di lingkungan sekitar kita. Tapi bedanya kalau yang RD52 ini nanti kamu kunjungan industri atau bisa praktek praktik di pabrik misalkan PT PAL di Surabaya, pasti yang banyak digunakan adalah modelnya adalah 7016 karena itu yang umpan yang digunakan seperti itu. Tidak ada pertanyaan lain? Kalau tidak, nanti kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan ke kegiatan diskusi kali ini. Sudah bagus. Mengapa kalian saya bentuk hanya dua siswa masing-masing kelompok? Karena kita mengingat masih dalam masa pandemi, kita usahakan selalu fokus. Ayo, ke belakang silakan tetap dipakai maskernya.
kemudian disampaikan ke depan kelas, perwakilan masing-masing kelompok nanti bisa menyampaikan sehingga kelompok yang lain juga mendapatkan manfaat dari hasil diskusi kalian. Karena mungkin dari kelompok satu dengan kelompok yang dua, kelompok yang tiga dan kelompok yang empat itu beda pengetahuannya, beda pendapatnya, beda wawasannya dalam menyimpulkan materi ataupun menggali informasi dari sumber referensi yang kalian baca, kalian dapatkan dari berbagai sumber referensi baik di media cetak ataupun di elektronik. Bisa di search di internet juga bisa, silakan nanti waktunya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Untuk diskusi kali ini Pak Budi beri waktu kurang lebih waktunya adalah 20 menit, bisa dimulai dari sekarang untuk diskusi, saling menyampaikan pendapat, saling mengusul saran baik dari satu orang dengan orang yang lain sehingga dari dua orang satu kelompok ini bisa menghasilkan hasil diskusi yang nanti bisa disampaikan ke depan kelas. Oke, silakan bisa dimulai dilanjutkan kegiatan diskusi kali ini. Sekiranya ada hal yang perlu ditanyakan dalam diskusi, silakan bisa langsung ditanyakan ke Pak Guru. Oke, silakan. Tetap pakai masker, jangan lupa. Walaupun diskusi. Dua menit Pak.
mungkin mampu saya ada juga itu masalah mengaji dulu kamu ini ya, aku waktu kalian melakukan diskusi sudah selesai. Ini saatnya dari hasil diskusi kalian silakan bisa dipresentasikan di depan kelas sehingga dari apa yang kalian simpulkan, apa yang kalian catat di hasil diskusi, teman-teman kalian juga bisa memahami dan mengetahui biar tambah wawasannya. Nah, dalam kegiatan presentasi nanti bisa yang sekiranya penting bisa langsung tanpa disuruh Pak Budi bisa kalian dengan inisiatif sendiri mencatatnya hal-hal yang sekiranya penting. Ya silakan untuk waktu yang pertama kelompok 1 saya beri kesempatan berdua silakan maju di sini. Yang perlu kalian ketahui juga anak bahwa kegiatan presentasi ini adalah melatih kalian dalam berbicara di depan umum. Pasti nanti ketika kalian mau kerja ataupun tes kerja itu ada yang namanya tes wawancara, sehingga kalian sudah tahu ya sudah istilahnya sering lakukan akan mengalami kelancaran, tidak akan berbeda jawab. Itu maka tidak usah takut, tidak usah ragu ketika disuruh presentasi. Silakan waktu kelompok 1 saya beri kesempatan. Silakan sampaikan sedikit dari yang kalian dapatkan dari kegiatan ini. Mesin las arus arah ABC. Mesin las arus arah menggunakan sumber tenaga listrik dari trafo las atau AC yang kemudian diubah menjadi arus arah atau dari generator arus arah yang digerakkan oleh motor bensin atau motor diesel sehingga cocok untuk pekerjaan lapangan atau untuk bengkel kecil yang tidak mempunyai jaringan listrik. Pemasangan kabel-kabel las atau penutupan pada mesin las arus arah dapat diatur atau dibolak-balik sesuai dengan keperluan pengelasan. Sekian, terima kasih. Ya, demikian tadi materi yang disampaikan atau presentasi dari kelompok 1. Kita beri apresiasi dan kita beri pos untuk kelompok 1. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2 silakan bisa dilakukan untuk presentasi juga di depan kelas. Silakan kelompok 2 disampaikan materinya untuk presentasi di depan kelasnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah-masalah yang muncul akibat penggunaan air roda yang terlalu lembab yaitu 1. Sulit dalam membuang serta 2. Saluran menjadi merah terbakar terutama jenis kelolosa 3. Terjadinya korozisi pada logam hasil kemasan 4. Nyala busur menjadi tak stabil 5. Percikan busur las berlebihan 6. Letak pada logam las atau pada daerah pengaruh las pengaruh panas
akan kembali untuk mengurangi kelembaban yang berlebihan. Tetapi bagaimanapun juga semua jenis elektroda memerlukan sedikit kelembaban yang bila terlalu kering juga dapat merusak elektroda tersebut dan berdampak pada performasinya. Ya, demikian teman-teman dari presentasi kelompok 2 kita beri info juga. Teman-teman kelompok 3 bisa masuk ke depan untuk disampaikan hasil diskusinya. Untoy. Oke, silakan bisa dimulai. Semua tipe mesin las diukur berdasarkan besarnya arus yang dihasilkan. Pada suatu besaran tegangan, ukuran ini ditetapkan oleh pabrik pembuatan sesuai dengan standar yang berlaku pada negara pembuat tersebut atau standar internasional, di mana standar tersebut menetapkan kemampuan maksimal mesin las untuk beroperasi secara aman dalam batas waktu. Cycle adalah persentase penggunaan mesin las berarti 10 menit, di mana suatu mesin las dapat beroperasi dalam besar arus tertentu secara efisien dan aman tanpa mengalami beban lebih. Ya, demikian presentasi dari kelompok 3, kita beri semangat. Yang saya cintai dan saya banggakan setelah kalian tadi melakukan kegiatan diskusi, kemudian dilanjutkan dengan presentasi dan juga beberapa poin yang sekiranya penting juga sudah kalian catat, maka saat ini Pak Bimbing untuk melakukan kesimpulan dari hasil kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Nah, apakah nanti yang bisa kalian dapat dari pembelajaran ini setelah nanti bisa bermanfaat juga? Misalnya anak yang saya cintai seperti yang saya sampaikan tadi, untuk materi dari pagi hari ini bisa kita simpulkan bahwa dalam pengelasan SMAW ada 2 jenis mesin yang bisa kita ketahui. Yang pertama tadi mesin apa anak? Satu mesin las arus bulan. Oke. Yang kedua mesin apa anak? Mesin arus searah atau DC. Nah, silakan sambil dicatat juga apa yang telah saya sampaikan sambil nanti Pak Dwi menyimpulkan dari yang lainnya. Itu simpulan yang pertama. Kemudian untuk yang kedua juga kita kaitannya dengan pengelasan SMAW, faktor yang penting adalah pemilihan elektroda. Selain pemilihan juga perlakuan terhadap elektroda. Nah, jenis elektroda yang kita gunakan nanti adalah yang kekuatannya 7016, yaitu biasa kita dapati di pasaran. Merek dagangnya adalah Nikostil, yang dari produk Nikostil yaitu LB52U dan LB52. Nah, itu khusus nanti yang sering akan kita gunakan untuk pengelasan praktek di bengkel kita tadi pengelasan. Kemudian selanjutnya, selain elektroda yang khusus kita gunakan tadi di lapangan, kalian juga akan mendapati jenis elektroda produk Nikostil yang merek dagangnya adalah RD460, tapi kekuatan tariknya, kodenya di situ tertera hanya 6013. Nah, kita akan gunakan lagi adalah yang 7016 seperti itu. Kemudian anak-anakku, selain dari jenis elektroda, perlakuan terhadap elektroda juga harus kita perhatikan. Di antaranya adalah yang pertama, untuk LB52U setidak-tidaknya sebelum digunakan adalah dimasukkan oven dulu kurang lebih setengah jam pada suhu 150 derajat. Nah, ada juga alternatif cara yang lain ketika bengkel atau kita tidak memiliki oven untuk memanggang atau memanaskan elektroda. Salah satu alternatif adalah ketika siang hari sebelum digunakan memanfaatkan dari panas matahari untuk memanasi elektroda tersebut, sehingga nanti ketika digunakan itu prosesnya itu lebih mudah daripada elektroda yang tidak dipanaskan. Itu karena karakter
dilakukan kegiatan evaluasi dari apa yang setelah saya sampaikan tadi. Nanti kalian mengerjakan beberapa soal, kemudian bisa dikumpulkan atau dinilai untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami materi yang saya sampaikan pada kegiatan kali ini. Silakan nanti bisa dikerjakan kemudian dikumpulkan, akan saya nilai di tema. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa pertemuan kali ini sudah hampir di penghujung kegiatan. Maka untuk kegiatan yang akan datang, kita akan melakukan proses pengelasan, praktek pengelasan di bengkel kita, di bengkel teknik pengelasan yang ada di sebelah bengkelnya TKR, yang sudah kalian ketahui juga. Nanti silakan ketika di sana tolong dijaga K3-nya, kesehatan dan keselamatan kerja. K3 harus saya perhatikan. Pakai apron, pakai kedok muka, kemudian pakai penutup telinga, harus kalian perhatikan juga ketika pengelasan, sehingga kalian aman selama proses pengelasan. Nah, oke, anak-anakku, sekali lagi dari kegiatan kali ini, dari pagi tadi sampai pukul saat ini kurang lebih 3 jam pelajaran kita sudah melaluinya. Nanti diharapkan dari pertemuan kali ini sekali lagi kalian bisa memahami tentang beberapa parameter yang harus kita terapkan dalam pengelasan SMAW, khususnya pengelasan nanti prakteknya adalah vertikal, posisi 3G. Anak-anakku, untuk mengakhiri kegiatan kali ini, semoga kita yang kita lakukan mendapat pahala karena sesuai dengan niat kita berusaha untuk bekerja dan belajar. Pahala dari Tuhan Yang Maha Kuasa, mendapat balasan sesuai apa yang kita niatkan dari tadi sebelum kita mulai. Sebelum kita akhiri, saya lagi silakan nanti gantian pakai ketuanya untuk memimpin doa hingga diakhiri, dan saya harap nanti ketika pulang kalian hati-hati, tidak usah mampir ke sana sini, pulang dulu saja, sehingga orang tua kalian tidak mengharapkan kalian, mencemaskan kalian kok belum pulang. Idealnya kalian pulang dulu, kalau mau naik nanti izin dulu. Oke, silakan wakil ketua dipimpin berdoa untuk kegiatan kali ini. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Ya, akhir kata sekali lagi saya doakan hati-hati di jalan, sampai jumpa di kegiatan